Ada pula ruh orang mukmin tapi saat kematiannya dia membawa dosa yang belum dia tobati, maka ruh tersebut mu'allak, tergantung, tidak sampai ke atas juga tidak di bawah. Jadi posisinya amat sangat mengkhawatirkan. Mukminnya soleh, maka ruh tersebut menurut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu menuju jannah, tapi ta'alluq mu'allak, dia bergantung di suatu pohon yang ada di sorga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukru ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayah. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita semua akan membahas tentang masalah sesuatu yang berhubungan dengan kematian, supaya kita semua dapat mengambil itibar atau mengambil ibrah dalam menjalani kehidupan kita, supaya kita semua bisa dengan serius memperhatikan tentang kebaikan, karena kita sadar bahwa kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara, dan dunia ini hanyalah sebatas mazra'atul akhirah, untuk kita mengumpulkan bekal untuk nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kematian. Kita semua sadar bahwa yang namanya mati itu sesuatu yang nyata, sesuai dengan firman Allah bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Maka untuk itu penting bagi kita semua untuk selalu mengingat kematian, supaya ada sesuatu yang dapat meningkatkan, menumbuhkan dalam hati kita kesemangatan berbakti kepada Allah, yaitu ibadah. Karena kita semuanya kalau tidak meningkatkan ibadah, bakal apa yang akan kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pahami juga, kita yakini bahwa kematian itu hanyalah satu kali. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan mati hanyalah satu kali. Andai ada istilah yang disebut mati suri, itu menurut syariat tidak dibenarkan. Kenapa? Karena mati itu hanya satu kali. Kalau mati suri itu dianggap mati seperti mati biasa, maka mungkin orang merasakan kematian itu dua kali. Istilah mati suri itu mungkin berhubungannya dengan ahli medis. Mungkin karena detak jantungnya berhenti karena kuasa Allah, itu mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan detak jantung seseorang sementara orang tersebut masih hidup. Maka yang disebut mati adalah terlepasnya ruh dari jasad kita. Saat ruh lepas dari jasad, itulah kematian. Dan yang namanya mati itu sesuatu yang datangnya tiba-tiba. Al-mautu ya'ti baghtah. Mati itu datangnya tiba-tiba. Ainama takunu yudrikumul maut. Dimanapun kalian berada, kapanpun waktunya, saat mati
saat ajal telah tiba, maka kematian akan datang. Maka yang paling penting bagi kita mempersiapkan diri saat kita dijemput dengan kematian. Karena kita sadar bahwa yang namanya mati adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Kita adalah makhluk hidup, makhluk yang bernyawa, niscaya pasti menghadapi kematian. Saat ruh kita lepas dari jasad kita, maka ruh tersebut seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa yang namanya ruh seseorang saat mati itu terbagi 6 bagian. Yang pertama, ruh yang langsung menuju surga Jannatun Naim, ialah ruhnya para nabi dan ruhnya para rasul. Yang kedua, saat ruh lepas dari jasad melalui mati, maka ruh itu langsung menuju Jannah Firdaus. Ruh siapa itu? Ruh yang seperti itu adalah ruhnya para ulama yang mengamalkan ilmunya. Ada juga ruh saat berpisah dari jasad, ruh tersebut langsung menuju Jannatul Illiyin. Ruh siapa itu? Ruhnya orang-orang yang mati syahid. Ada pula ruh orang mukmin, tapi mukmin tersebut ahli dalam kebaikan, mukminnya soleh, maka ruh tersebut menurut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu menuju jannah, tapi ta'alluq mu'allak, dia bergantung di suatu pohon yang ada di sorga. Ada pula ruh orang mukmin, tapi saat kematiannya dia membawa dosa yang belum dia tobati, maka ruh tersebut mu'allak, tergantung, tidak sampai ke atas juga tidak di bawah. Jadi posisinya amat sangat mengkhawatirkan. Ada pula ruh orang-orang kafir, maka ruh tersebut yutrahu torhan, seolah ruh tersebut dibuang begitu saja. Maka kita patut menyikapi dan mengambil itibar, mengambil contoh ruh kita saat mati akan ada di mana. Saat kita menuju barzah, apakah ruh kita akan mendapat kebahagiaan karena menikmati, memandang keindahan surga, atau sebaliknya ruh kita terbuang begitu saja dalam kehinaan. Na'udzubillah, semoga kita semua diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala saat merasakan kematian, kita semua ada di dalam kebahagiaan. Lalu orang yang mati tersebut saat orang mendapatkan menuju barzah, maka perlu kita perhatikan dan perlu pula kita sadari apa yang ada dalam benak kita. Niscaya itu langkah yang harus kita ambil dengan satu tujuan. Saat kita menuju barzah, niscaya kita ingin mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan barzah. Karena setelah ruh kita lepas dari jasad, seperti yang dibilang tadi, langsung menuju ke atas. Tapi setelah jasadnya sampai di barzah, sampai di kubur, maka ruh tersebut dikembalikan lagi kepada jasad. Beberapa pendapat ulama dan perbedaan pendapat, ada yang mengatakan saat jasad kita diletakkan di dalam kubur, maka ruh kita dikembalikan kepada jasad dari dada sampai ke atas. Supaya apa? Supaya saat orang diberi nikmat di barzahnya, jasad dan ruh tersebut merasakan kenikmatan alam barzah. Dan juga sebaliknya, saat orang yang di barzahnya mendapatkan azab atau mendapatkan siksaan, maka orang tersebut bisa merasakan pahitnya dan pedihnya siksaan di alam barzah. Makanya Nabiyuna al-Karim Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menginstruksikan kepada kita, penting bagi kita untuk memohon perlindungan kepada Allah dari beberapa
perkara, yaitu pertama, saat kita melaksanakan sholat kita harus memohon perlindungan kepada Allah dari pedihnya siksa kubur, seperti yang kita sering ungkapkan, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kita diperintahkan oleh baginda Nabi memohon perlindungan kepada Allah dari siksa kubur, dari panasnya api neraka, dari fitnah hidup, juga fitnah mati, juga dari buruknya fitnah dajjal. Karena doa dalam sholat itu adalah doa yang amat sangat dekat mendapatkan ijabah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati dan saya muliakan, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kematian adanya saat kita mendapatkan atau saat kita ajal kita telah datang. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna, saat ajal kita datang maka kita tidak bisa untuk mengakhir-akhirnya. Walaupun kita merasa betah di alam dunia, tapi kalau ajal sudah tiba kita tidak bisa nanti nggak bisa. Ataupun kalau ajal kita belum datang, maka sama, kita tidak bisa mengedepankan kematian tersebut, karena mati adalah waktunya, waktu yang dibatas. Umur manusia dibatas oleh Allah. Ajal datang maka mati pun tiba. Sebelum ajal datang maka mati pun tidak akan bisa. Oleh karena itu yang patut kita renungkan, kita mengisi kehidupan kita untuk bekal mati, karena kita sadar kita semua merasa diri kita bernyawa pasti akan merasakan mati. Yang pertama, pikirkan sebaik-baiknya apakah kita mati akan mendapatkan ridha Allah ataupun sebaliknya. Yang kedua, kita harus memikirkan apakah saat kita mati kita akan membawa kebahagiaan atau sebaliknya. Yang ketiga, apakah saat kita mati kita akan membawa bekal untuk kebahagiaan nanti ataupun sebaliknya. Pemikiran tersebut insya Allah dapat membantu diri kita, kesadaran kita melaksanakan amal kebaikan. Karena yang penting kita yang sesuai kita bawa nanti adalah kebaikan untuk mencari kebahagiaan di alam barzah tersebut. Sebaliknya, kalau kita tidak menyadari diri tentang pedihnya, tentang beratnya alam barzah, niscaya hidup kita tidak akan memikirkan amal untuk bekal nanti di alam barzah. Beberapa para ulama berpendapat innal mauta min a'dhamil masaib, bahwa kematian adalah musibah paling besar. Musibah yang paling besar adalah kematian, karena disitulah penentuan kita untuk menghadapi kehidupan yang abadi. Kalau kematian kita baik, boleh dikatakan husnul khotimah, maka kebahagiaan yang abadi niscaya akan kita dapati. Tapi sebaliknya, kalau saat kita mati tidak membawa iman, atau boleh dikatakan su'ul khotimah, maka di alam yang abadi nanti di akhirat niscaya kita akan mendapatkan kesengsaraan. Maka penting kita memohon di dalam setiap saat, minimal setelah habis sholat, kita memohon kepada Allah untuk supaya kita diberi anugerah saat mati mendapatkan husnul khotimah. Apa itu husnul khotimah? Husnul khotimah adalah kematian yang membawa iman Islam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah berkata bahwa nikmat yang paling sempurna adalah saat mati membawa iman dan Islam. Kalau mati seseorang membawa iman dan Islam, berarti nikmat di dalam hidupnya sempurna. Tapi kalau sebaliknya, keimanan dan keislamannya hanya sebatas dalam hidup, saat mati tidak membawa iman, maka nikmat tersebut tidaklah sempurna. Artinya kematian yang membawa iman dan Islam adalah penentuan kebahagiaan yang abadi
kenikmatan yang selama-lamanya, yaitu di alam akhirat. Karena alam akhirat disebutnya alam yang abadul abidin, yang tidak ada ujungnya. Allah menciptakan ruh untuk abadi, maka ruh yang terlepas dari jasad nanti di alam barzah akan tersambung kembali, akan menyatu kembali saat orang matinya membawa iman Islam atau dikatakan husnul khotimah. Maka orang tersebut akan selamanya mendapatkan kenikmatan sesuai dengan harapan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian ulama yang memberikan beberapa contoh, memberikan beberapa nasihat dengan hikayat-hikayat, seperti hikayat Korun, seperti hikayat Bal'am bin Ba'ura, seperti hikayat tentang Barsuso. Orang-orang tersebut dan di dalam hidupnya dia termasuk orang baik, tapi saat menjelang kematian orang tersebut tidak bisa mempertahankan keimanan. Maka karena mereka tidak bisa mempertahankan keimanan, waktu matinya mendapatkan su'ul khotimah. Dengan su'ul khotimah, ada ulama yang mengatakan bahwa iman mereka diberikan kepada anjing Ashabul Kahfi. Maka ada salah satu anjing yang masuk surga ialah anjing Ashabul Kahfi, karena anjing tersebut diberikan keimanan orang-orang yang tadi. Kenapa mereka tidak mendapatkan mati dengan kebaikan, yaitu husnul khotimah? Karena mereka tidak memperhatikan atau bisa dikatakan karena mereka melakukan sesuatu menurut hawa nafsunya, mempentingkan ajakan nafsunya. Maka tidak mustahil seseorang yang taat, apalagi yang tidak taat, yang taat pun tidak mustahil, kalau mereka melakukan sesuatu sesuai ajakan nafsunya, maka mereka ada ancaman keburukan yang akan dia bawa nanti. Maka penting bagi kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, dan memperhatikan diri, menjaga diri dari ajakan nafsu, memperhatikan diri untuk dapat selamat dunia dan akhirat. Seperti doa yang selalu kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita memohon kepada Allah agar kita semua di dunia mendapat kebaikan hasanah, di akhirat pun mendapatkan hasanah kebaikan, walaupun bentuknya yang berbeda, karena kebaikan dunia dan kebaikan akhirat itu berbeda. Seperti yang dikatakan oleh beberapa pendapat para ulama, yang dimaksud dengan kebaikan akhirat, hasanah akhirat, ialah mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sadar bahwa kita orang yang lalai dalam ibadah, kita sadar bahwa kita orang yang rakus dalam keburukan, maka tugas kita ialah memperbanyak sadar diri dan memperbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya itu yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas semua kekurangannya. Wallahu a'lam, wallahul muwaffiq bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.